Iya, sing penting kowe engko masalah katen dhewe. Iki aku arep nyocokke karo LCD-mu pas ora. Urupno. Ayo gak usah dibahas, beberapa itu ngomongnya sih dhewe. Mirip sama foto. Ya pakai jangan apa ya. Bingko. Jadi Bapak Ibu, selama kurang lebih 30 sampai 60 menit ke depan, mohon bantuannya saya akan melakukan diseminasi budaya positif modul 1 sampai 4 CGP angkatan 10 tahun ini. Lagi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan insya Allah penuh dengan berkah. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita merindukan syafaat dari beliau. Tidak lupa kepada Pak Adi Nur Caksono selaku Kepala SMK Kesehatan Raharja Klaten yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan diseminasi budaya positif modul 1.4 sebagai tugas aksi nyata kami di pendidikan guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Tidak lupa kepada rekan-rekan guru yang berkenan hadir dalam siang hari ini, keadaan yang capek mungkin bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang menjelang sore hari ini nanti susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Adi Nur Caksono, yang ketiga adalah acara inti yaitu diseminasi budaya positif, terakhir nanti ada refleksi, sedikit refleksi ditutup dengan penutup. Untuk selanjutnya Bapak Ibu membuka kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan iringan lantunan Bismillah tadi, mudah-mudahan Allah memberikan berkah pada pertemuan kita siang hari ini. Masuk akal yaitu sambutan dari Bapak Adi Nur Caksono selaku Kepala SMK Kesehatan Raharja Klaten. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Raharja Klaten yang kami banggakan Bapak Erik Kebisana yang masuk atau sudah mengikuti guru penggerak angkatan 10 ya Kabupaten Klaten. Ya semoga pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang benar ini kita semuanya masih diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini dalam rangka diseminasi tugas dari Pak Erik terkait dengan budaya positif. Nah ini nanti Bapak Ibu Guru bisa mengikuti acara ini ada hal yang baik di mana guru penggerak itu adalah yang pertama itu tujuannya adalah tergerak dari pribadi ya, untuk mengikuti dari Bapak Ibu Guru yang di mana ya sudah masuk di CPKB bisa update terus, belajar terus. Di situ ada menu-menu yang perlu dilihat ya. Jangan lupa tiap minggu satu kali kan dilihat karena ada hal-hal yang mungkin bisa diikuti. Kedua PNN juga Bapak Guru
bisa sudah punya belajar IT bisa membuka. Kemudian harapannya terus yang kedua nanti adalah guru penggerak adalah untuk menggerakkan apa? Menggerakkan dari SDM atau bapak ibu guru yang ada di sekolah ini agar bisa ilmu yang didapat dari guru penggerak nanti bisa ditularkan ke peserta didik ya. Jadi nanti banyak sekali ini baru sekali ya, sekali destinasi itu masih ada lagi ya. Jadi untuk yang akan datang di bulan yang akan datang juga ini adalah sebagai trial ya. Jadi untuk apa namanya terus ngerti step by stepnya. Jadi nanti tinggal karena kemarin yang tahun lalu sudah ada satu guru penggerak dari sekolah sini, kemudian tahun ini nambah lagi, kemudian besok nambah lagi. Kalau misalkan satu guru nanti bisa satu guru penggerak bisa memberikan designasi ke 3 guru saja, itu misalkan ada di sini ada 4 guru penggerak. Nah, satu guru bisa bahasanya berapa? Nah, membimbing 3 guru di sini. Itu insya Allah akan lebih baik, artinya cara pembelajarannya, cara pembelajaran sekolah dan sebagainya, harapannya bisa lebih baik lagi. Itu tujuan dari kenapa CGD terus dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya bapak guru yang masuk dalam guru penggerak bisa menggerakkan, bisa membuat institusi khususnya bapak guru dan siswa di lingkungan sekolah ini bisa lebih baik lagi. Ya, mungkin itu yang disampaikan. Mohon bantuan bapak ibu guru nanti bisa, karena ini adalah sama saja dengan praktek bahagia. Jadi guru mendapatkan ilmu dari luar dulu. Nah, kemudian kita destinasikan, kita berikan, kita yang sudah dapat kita sampaikan ke teman-teman, ke rekan-rekan guru. Jadi harapannya nanti bapak ibu guru, termasuk saya juga, karena ya, jadi kita terus belajar, karena belajar itu tidak ada habisnya, ya, tidak. Ilmu itu terus berkembang seperti itu. Mungkin itu Pak Erik dan bapak ibu yang lain yang saya sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi biaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Pak Erik di sana. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa dipahami, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Di atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke acara ini ya. Kurang lebih 30 sampai 60 menit ke depan kami akan sharing Bapak Ibu apa yang sudah kami pelajari di PGP, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10, dan mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi budaya positif di angkatannya Bu Christine, Angkatan 9, sehingga kita hanya review saja, mengingat kembali, mengulang kembali, dan nantinya kita bisa mempraktekkan. Itu ya. Ilmu kalau tidak dipraktekkan itu ya nanti hanya sekedar lewat mawon nih Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu untuk memulai kegiatan ini nanti akan ada beberapa kegiatan. Yang pertama nanti materi, kemudian yang kedua ada video, yang ketiga ada kuis ya. Ada 3 kuis Bapak Ibu. Nanti minta tolong HP-nya disiapkan. Kuisnya dari Kuisis sama Kahoot di mungkin ya, rodok bolak-balik. Maka Bapak Ibu kita mulai ya, budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Mungkin Bapak Ibu yang sudah guru penggerak tahu makna dari salam dan bahagia ya. Salam dan bahagia adalah salah satu dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk lebih detailnya nanti Bapak Ibu mari belajar buka filosofi Ki Hajar Dewantara itu apa saja. Yang jelas menuntun, kita itu menuntun Bapak Ibu, menuntun anak agar selamat dan bahagia di masa depannya. Salam itu kan artinya selamat lagi. Assalamualaikum, selamat atas kalian. Jadi kita menuntun Bapak Ibu, sebagaimana ibaratnya padi itu Bapak Ibu.
padi itu bijinya itu kan tumbuh. Sebagai kita guru diibaratkan sebagai petani Bapak Ibu. Petani itu kan nggak bisa ngobrak-abrik jagungnya, hanya bisa menuntun agar padi itu bisa tumbuh besar dan berbuah. Sama dengan kita menuntun anak Bapak Ibu. Yang kita usahakan adalah memupuk tanahnya, memberikan air pada tanahnya sehingga subur, dan dari tanah itu diserap oleh jagung, bibit jagung atau padi yang kita tanam. Sama seperti anak-anak didik kita Bapak Ibu. Anak didik kita tuntun, kita tahu dulu kondisinya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa. Itu nanti kita arahkan agar mereka bisa selamat dan bahagia di masa depannya. Nanti nih Bapak Ibu, untuk lebih detailnya nanti BK Filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah ini Bapak Ibu, sebelum masuk ke sana, saya masuk ke video inspirasi dulu ya. Kita sebagai guru, posisi kita di mana? Mendisiplinkan budaya yang sudah ada. Jadi, mungkin sudah pernah lihat model kan wes tak skip mawon. Belum ya. Dan sudah nanti bila sudah mawon gitu. Kemarin saat elaborasi ini ditampilkan Bapak Ibu sehingga mengubah mindset guru yang sebelumnya misal jadi tipe apa harusnya seperti apa. Suaranya beda. Mungkin ini kita temui di kegiatan kita bertemu dengan anak ya seperti ini Bapak Ibu. Apalagi kita dari rumah berjalan dengan kesibukan masing-masing di rumah, mungkin masih terbawa dengan suasana di rumah. Nah, bagaimana kita bersikap di depan anak? Harusnya bisa mengontrol diri kita. Maaf, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1. Dia sekolahnya ada kelas pagi siang ya? Kok dia masih bisa bisa kelas datang siang. yang terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lain ya, jangan mencontoh dan lain. Kalau kayak contoh, ada nih yang lagi kayak lagi, tahu berarti. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak.
Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya. Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Bapak sepertinya udah Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan itu kamu untuk semuanya. Dengar ya? Perhatikan kembali, kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Berapa episode ya Pak? 10 menit Bu, itu. Biar waktu saya nanti rekamannya panjang. Oke, boleh dicontoh bisa deh. Ya, Pak Lian. Jadi kan duitnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya nunggu. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Jadi silang-silang aja, ngeset. Beneran nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu juga kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini kamu. Jatuh. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencoba Dani datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses kalau seperti itu ke depannya. Ya, di berikutnya batakumnya ketika mau berangkat itu ya kejadian menabrak seorang anak kecil tidak sengaja. Stop dulu. Kamu gak apa-apa? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru Mau kemana? Biar Bapak antarin. mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Ah, terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu. Ayo.
keadaan? Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak sudah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah sedikit, tidak sebab buat kamu. Kamu diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Hidup adalah anugerah, berkat jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan kebersamaan dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Ya, tadi Bapak Ibu video inspirasi yang kemarin juga ditampilkan saat ruang kolaborasi ya. Jadi mungkin kita di SMK Kesehatan Ranusada ini mungkin ada anak didik kita yang mungkin setiap harinya memang ada yang sengaja, ada yang memang benar-benar, ada yang tidak disengaja. Ya itu adalah namanya takdir namanya Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu yang saya hormati, dengan diseminasi budaya positif pada hari ini, harapan kami dan tentunya Bapak Ibu semuanya ke depan bisa merubah pola kontrol kita yang awalnya mungkin seperti tadi, awalnya penghukum ya, penghukum. Jadi ketika tahu anak salah langsung dihukum, bahkan hukumnya fisik Bapak Ibu, tapi menjadi posisi manajer tingkat yang paling atas. Ini Bapak Ibu itu terbuka Pak. Dan mas mana? Lebih ke ini kok mas? Sambil mentah. Santai. Biar ada Bapak Ibu. Materinya banyak Bapak Ibu, nanti tidak semuanya ya, karena butuh waktu berhari-hari. Kemarin kita hidup berhari-hari. Nanti yang paling penting mawon kita beberapa hal yang poin penting mawon. Ada perubahan paradigma belajar, nanti ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, sampai ke segitiga restitusi. Tapi nanti tidak semuanya, sekitar mawon. Ini Bapak Ibu, pertanyaan pemantik pertama. Sudah pernah atau dereng? Belum. Ya, kalau belum, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu dengan pernyataan ini? Sambil Bapak Ibu, ini buat seger-seger, sani seger.
Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba Bapak Ibu, mungkin ada yang setuju? Oh, namanya kalau belum ngomong ini tadi kuisis. Ya, Bapak Ibu monggo kuisisnya ya. Kuisis.com ya. Kuisis.com itu kan ya. Survei juga positif tentang setuju tidak setuju pertanyaan tadi Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu masuk ke kuisis ya. Klik join myquizzes.com. Join myquiz.com. Terus dimasukkan kodenya. Join myquiz.com. 480088. Sampun? Terserah, mawon. Cuma survei saja Bapak Ibu. Dan jawabnya waktu update-nya banyak juga. Ada nih, sudah masuk 1, 2, ini Bu, 48088. Chrome, nih. Chrome browser biasa juga bisa Bu. Ini klik join myquiz.com. Monggo, ini bisa dikatakan ini. Iya, di pembelajaran dikasih 48088. Sampun? Alah, guru setuju tidak setuju? Cuma jawaban benar. Saya mulai ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nunggu next saya nanya. 45. 45. Oke. Jadi 6 orang setuju, 5 orang tidak setuju. Tadi. Apa? Pertanyaannya sama. Iya, lanjutkan. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, tidak setuju? Ya, begitu apa? Tidak ada yang salah. Aldon, oke, terakhir, Bapak Ibu, 10-2. Ya maaf, sudah Tuhan bukti. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju waktunya. Oke, ya tadi tanya saja orangnya.
Enggak, orang. Tidak. Bagaimana pengalaman Anda? Saya lewat. Buyutnya kan dolok. Tapi ya Nanti lagi loh Bapak Ibu ya. Kuisis lagi. Yang terakhir nanti baru kahutnya. Oke. ini aku peringkat 7. Peringkat teluras. Harus apa ini? Berdasar apa itu Bu? Teman-teman. Saya peringkat 2. Oke. Hukuman. Saya minta pendapat 2 orang dari 3 pertanyaan itu. Yang tadi jawab tidak setuju nomor 1. Sudah. Ada. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kata aja ada 6 orang yang setuju. Yang tidak setuju ada 5 ya kayaknya. Sinten yang baru setuju? Angkat tangan. Monggo Bu, jujur baik. Bu, bebas jujur ini. Untuk apa-apa. Ya wes. Saya jawab tidak setuju. Ya Bu. Monggo Bu. Minta tolong 3-3-nya itu tidak setuju. Jawab 3-3-nya. Satu-satu, Pak. Kalau saya tadi jawabnya nggak setuju ya Pak untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak. Contohnya anak yang terlambat lebih digali alasannya dulu sebelum memberikan hukuman. Jadi nanti tidak kayak di video tadi tahu-tahu kayak gitu. Wah, ya jadi gimana? Ya saya lebih dulu apa namanya menggali alasan anak tersebut dulu melakukan kesalahan tersebut seperti itu. Nomor 2, 3 kalian. Nomor 2, hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi anak terlambat kalau moco, kalau pusing lapangan itu bisa meningkatkan disiplin anak. Itu banyak Bu. Setuju dan saya tadi. Oke. Terus nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Sangat setuju. Sangat setuju. Iya, seperti itu. Satu lagi Bapak Ibu, yang lain. Yang nomor 1 setuju. Secara tidak langsung boleh setuju nomor 1 karena nomor 2 setuju. Ya, nggak apa-apa. Pak Mursid. Ya Pak. Monggo. Ingin saya berikan pendapat karena Pak, monggo pendapatnya apa sesuai pendapat itu pengalaman dan mungkin pengetahuannya masing-masing. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dari pernyataan tersebut, kalau ditelusuri ya ada hal hukuman itu ya bisa mendisiplinkan anak. Tetapi sebelum memberikan hukuman, alangkah terlebih dahulu seperti yang sudah disampaikan oleh tadi, kita harus tahu terlebih dahulu apakah kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak itu bisa. Tapi kalau apakah setiap anak ketika melakukan kesalahan harus mendapatkan hukuman, nah itu mungkin perlu digarisbawahi terlebih dahulu ya. Tuh, menurut saya seperti itu. Ketika memberikan hukuman pun kita harus tahu terlebih dahulu alasannya dan mungkin kita sesuaikan dengan juga anak itu seperti apa, hukuman yang tepat untuk anak itu juga harus seperti apa. Nah, karena setiap anak itu dihukumnya juga kadang juga berbeda-beda ya untuk mendapatkan hasil. Itu yang pertama. Itu yang kedua, saya setuju dengan pemberian hukuman dengan hal positif. Namanya hal positif ya Bapak Ibu. Ya. Hal positif tentunya itu hal yang sangat bagus. Seperti itu. Kalau itu hanya contoh ya, seperti membaca atau hasilkan halaman sekolah itu hanya 2 salah 2-nya. Nah itu sedikit ya bisa meningkatkan disiplin anak. Misal ketika anak jarang nyapu, pernah nyapu, besok coba nyapu, mungkin juga bisa seperti itu. Ada kemungkinan untuk disiplin. Nah,
Kemudian untuk yang ketiga tentunya sangat setuju untuk memberikan penghargaan karena pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya juga setuju karena setiap anak ketika dikasih apresiasi berbagai bentuk penghargaan dia juga pasti senang. Tentunya itu yang paling utama. Kemudian hal itu bisa memicu timbulnya sikap maupun perilaku anak untuk terus meningkatkan motivasi belajar dirinya tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan dulu nah, pendapatnya di Bapak Ibu. Jadi ini tidak jawabannya salah, semua benar. Tapi kita tahu dulu jawabannya. Setelah kita nanti dapat informasi selanjutnya, nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri. Oh ternyata ABC itu seperti apa. Dan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke disiplin positif Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tenangkan nanti kira kita berdamai sejenak kayak hipnoterapi ya. Kita ya hadir sebutkan di sini untuk menerima materi. Harapannya bisa menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Perubahan paradigma Bapak Ibu. Nah, sekarang kita praktek ini, praktek kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. Anda teman Anda, monggo pasangan-pasangan. Pak Mose sama Pak pasangan-pasangan coba. Kecil, tuliskan juga yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di saluran Anda dan genggam benda tersebut. Buatlah sebuah kepalan. Nah, ada satu yang mengepal, ada yang satu yang menjadi B. Teman Anda mencoba mengambil sekuat tenaga dengan berbagai cara agar dapat di B tersebut. Ya, misal Bayu yang menggenggam, ini yang merayu agar apa yang ditulis di dalam genggaman itu bisa lepas, gitu ya. Apa saja dilakukan agar dapat membuka kepalan tangan. Kira-kira sesuatu yang berharga di kepalan tangan panjenengan Bu sing mengepal itu diberikan enggak kepada teman Anda yang merayu? Merayu untuk membuka itu tadi. Merayu kepalan. Wes salah kedengaran gitu. Yang merayu siapa? Coba. Padahal yang di genggaman ini adalah sesuatu yang berharga milik Anda, sesuatu yang privasi, sesuatu yang tidak bisa. Ya. Bu Dwi sama Bu Risa, Bu Dwi bisa mengasih nggak Bu Dwi? Nggak ngasih. Putri? Ada berdirayu, ada berdirayu. Kita dirayu. Banyak ngasih nggak? Kira-kira? Ibu, Bapak Ibu, tentang kontrol. Siapa yang punya kontrol di sini? Diri kita. Apa? Bagaimanapun rayuannya dari orang lain di sekitar kita, kalau dirinya belum mengikhlaskan untuk membuka, tidak akan dibuka. Ya. Jadi siapa yang sesungguhnya memberi kontrol itu diri kita, Bapak Ibu. Stimulus respon tanpa teori kontrol. Jadi yang pertama kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan diri kita. Biasanya kan menurut Mbak Ibu, nah pokoknya ada kudu ini kayak ini. Padahal pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ya caranya kita tahu dulu. Kayak yang tadi
anak yang datang terlambat, apakah harus langsung dihukum sesuai dengan keinginan kita, atau kita mau gali dulu? Itu kontrol. Terus stimulus respon ketika ada anak terlambat, biasanya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Anak itu terlambat, kalau kita nggak gali kan nggak tahu kenapa dia terlambat. Mungkin karena ya tadi, atau mungkin di rumah hanya sama baik sehingga nggak ada yang buka dan lain-lain. Sampai ke ini, model berpikirnya kita menang-menang. Mungkin bisa dipelajari sendiri lah Bapak Ibu. Terima kasih soalnya. Yang penting Kak Jami. Tenang Pak, wis 43 menit to Pak. Udah lumayan. Padahal baru bab pertama loh. Terus ilusi kontrol Bapak Ibu, ilusi kontrol. Ilusinya itu guru yang mengontrol murid. Padahal harusnya guru tadi menuntun murid mau kemana. Maka nanti ada pembelajaran diferensiasi sesuai dengan gaya belajar, sesuai dengan minat bakat, sesuai dengan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Ilusinya seperti itu. Sampai yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada anak misalnya dan murid. Itu begini, padahal anak itu punya jalannya masing-masing. Itu Bapak Ibu. Apakah makna disiplin? Ada yang pernah review ya, berarti kan dulu fokusnya ke mana? Apa disiplin Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bu Yani, disiplin apa Bu? Monggo. Itu sesuai mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Mengikuti peraturan. Bu Dwi tadi tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu? Disiplin itu apa sebenarnya? Itu disiplin versi orang Indonesia Bapak Ibu, seperti itu. Tapi disiplin versinya bahasa Latin itu adalah proses belajar Bapak Ibu. Orang disiplin adalah orang yang belajar menghargai dirinya. Maka nanti ketika itu muncul motivasi apa? Ada motivasi ekstrinsik dari luar, ada motivasi intrinsik dari dalam. Oh, aku tidak terlambat. Aku murid tidak terlambat karena saya ingin menghargai diri saya sendiri. Bukan karena engkau yang terlambat ketemu guru piket kayak aku di kon ini, aku terlambat di kon ini. Nah, bukan. Itu motivasi eksternal. Tapi harapannya ke depan kita adalah motivasi intrinsik kepada siswa atau pada diri kita. Nah, itu ini digarisbawahi bahwa makna ini berkonotasi dengan disiplin yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain. Nah, terus ada lagi disiplin adalah menimbulkan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disininya adalah menurut saya proses untuk belajar menghargai diri kita sendiri. Kalau sebagai siswa ya menghargai dirinya sebagai siswa bukan karena faktor yang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Segala sesuatunya yang baik-baik lah. Nah, di Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan yang ada dalam pembelajaran kita nanti arahnya adalah profil pelajar Pancasila yang beriman, setiap pelajaran kita berdoa, kemudian bisa mandiri, entah itu tugas maupun hal-hal lain. Ketika ada anak melaksanakan tugas ya bisa mandiri, kemudian bernalar kritis dengan pola pikirnya dia berkembang, kemudian berkebinekaan global, tidak memandang suku ras agama,
kemudian bergotong royong, bisa saling membantu, terakhir adalah kreatif, menunjukkan inovasi baru. Nah, arahnya nanti ke sana. Terus, ini Bapak Ibu, pelajar Pancasila, baik dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang termasuk menuntun anak untuk selamat dan bahagia di masa depan, kemudian guru penggerak mempunyai visinya apa, nanti setiap guru pasti beda-beda, kemudian nilai dan peran guru penggerak sampai budaya positif, nanti arahnya adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Maka setiap materi pelajaran di kelas sebenarnya sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila, tapi sekarang kan diproyekkan. Kalau dulu kan masuk di pembelajaran, kalau sekarang diproyekkan. Sebenarnya kita berdoa, kemudian mengajak anak untuk bergotong royong itu sudah termasuk profil pelajar Pancasila. Tapi kita sekarang diarahkan untuk sebagai proyek itu. Terus Bapak Ibu, langsung masuk ke selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Saya tadi bilang Bapak Ibu, motivasi itu ada dua, ada ekstrinsik sama intrinsik. Kira-kira nomor 1, 2, 3. Nomor 1, X atau in. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ekstrinsik. Oke, saya cek dulu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan adalah saya melakukannya. Jadi dorongannya dari ekstrinsik dan luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti yang apa, ya, seperti apabila saya melakukannya. Jadi Bapak Ibu, tujuan disiplin positif adalah motivasi internal, baik dari dalam diri kita atau maupun dari dalam diri siswa. Bagaimana caranya? Nanti kita arahkan. Ada caranya, nanti namanya segitiga restitusi. Itu ya. Nah, sebelum masuk ke tiga restitusi, nanti kita harus tahu dulu Bapak Ibu bekalnya sama. Termasuk tahu dulu motivasi anak itu baiknya gimana, intrinsik atau ekstrinsik. Kembali ke pertanyaan setuju atau tidak di awal tadi Bapak Ibu. Kira-kira yang pertama, hukuman itu X atau in? Ekstrinsik. Kemudian penghargaan itu berarti masih ekstrinsik juga Bapak Ibu. Nanti selanjutnya bisa menyimpulkan diri. Ternyata penghargaan itu sesuatu yang negatif juga ternyata. Nah, di sini nanti. Di sini Bapak Ibu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah orang lain. Dijajah itu kan diperintah orang lain kok. Kon ngomong-ngomong manut karo penjajah. Nah, kita ketika sudah lepas dari itu, kita merdeka. Ditambah juga bisa memerintah diri sendiri Bapak Ibu. Kadang kita sudah bebas dari pengaruh orang lain, tapi kita tidak bisa memerintah diri kita sendiri. Misal ada anak, sebenarnya saya bisa datang pagi, tidak terlambat, tapi ternyata saya mending milih yang bebas sakarku, tidak bisa memerintah diri sendiri. Seperti itu. Maka ini kembali ke motivasi intrinsik kita. Kita ingin menghargai diri kita sendiri atau ya karena dorongan terlambat, karena dorongan hukuman, nah itu nanti dikembalikan ke masing-masing. Ini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu, penghargaan itu tidak selamanya positif Bapak Ibu. Penghargaan itu pengaruhnya ya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, tergantung orangnya, siswanya. Bisa penghargaan sebagai menghukum. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Contoh, biasanya dapat hadiah, tidak dapat hadiah, akhirnya dia nesu. Hubungannya jadi renggang. Terus penghargaan menurunkan kualitas Bapak Ibu. Seharusnya dia bisa lebih tinggi dari standar normal, lebih tinggi, tapi dia
ben aku itu penghargaan wis menurut cukup. Nah, penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Bisa lebih kreatif dari itu, tapi karena standarnya gitu cukup dapat penghargaan, nah itu mematikan kreativitas. Terus terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ketika ada penghargaan yang awalnya dia punya motivasi intrinsik, saya pengen datang pagi lebih awal biar menghargai diri saya sendiri, tapi karena ada penghargaan dapat hadiah, sehingga mengurangi itu. Tuh. Bentuk program apresiasi bisa diberikan secara khusus, jadi di depan umum, secara pribadi. Terus pengakuan kepada semua murid, jangan hanya individu tertentu. Ya, tadi dimarahi di depan kelas, kemudian anak teman-temannya melihat itu kan menjadikan mental anak tadi bola balik karena film. Terus beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses anak. Memang panjang Bapak Ibu, prosesnya panjang. Terus, nah ini contoh pengucapannya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong teman di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Itu apresiasi yang tidak merusak motivasi intrinsik siswa. Oke, jadi tinggal kita bagaimana mengolah kata sehingga tidak menjadikan motivasi intrinsik yang sudah dalam siswa menjadi hilang atau berkurang lah. Nah, tugas guru ada dua, ada hukuman, ada konsekuensi. Gak usah pakai kuisis, langsung tahu ya. Kira-kira nomor 1 Bapak Ibu mencatat bela. Bapak sesuai pertanyaan anak. Cepat-cepatan ya Bapak Ibu, cepat-cepatan terus benar. Jawabannya ada dua, konsekuensi atau beda Bu, enggak. Yang dulu. Lagi. Jadi ada hukuman, ada. Coba diamati dulu Bapak Ibu, diamati dulu. Mencatat 100 kali. Lari memenuhi lapangan. Murid diminta push up, menggantikan tugas teman. Membersihkan tumpahan air, murid disuruh tidak mengenakan sepatu harian, lari, mengelakkan basket. Enggak. Maka jujur Bapak Ibu nanti tak semua disampaikan nanti sedikit mawar. Sampai restitusi ya, bisa benar restitusinya. Maka Bapak Ibu join myquiz.com 709 304.
Nggak apa-apa ya Pak. Bu Putri, Bisa kok ini yo. Tak ambil kopi lagi. Tapi kok kayak bisa. Bukannya bisa warna biru. Oke. wes ya perlu. Politik. Nanti 10 detik ini kayaknya. 10 kali 6 detik ya depannya. Ini benar salah. Ya, bukan hukuman atau konsekuensi. Langsung ini. Jadi munculkan banyak ini. Ini tidak menghukumi bahwa ini yang anu ya. Sampaikan dulu kepada. Nomor 1 Angga. Terima kasih. Ini 5 ya saja. Terbawah. Nggak usah. Ya iya loh. Hah? Iya loh terbawah. Semua. Keren. Berarti pemilih mau. Oke, Mas Angga. Bapaknya loro, bapaknya loro. Ya, Bapak Ibu nih, mencatat tadi saya rangkum di sini. Nah, nomor 1 itu hukuman. Terus ada yang tanya mungkin ada soal yang sama tadi ya. Jadi kopi pastanya salah. PJOK karena apa konsekuensinya dia di jam olahraga. Jadi konsekuensinya harus tahu karena sudah tahu dulu dia di jam olahraga. Konsekuensinya ya itu. Terus hukuman ini tumpah air di meja. Konsekuensi menggantikan kertas tugasnya. Konsekuensi. Yang lainnya. Tadi soalnya nah ini restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan mampu membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus
memperlakukan orang lain. Jadi satu rangkaian yang lengkap ini. Aku tahu. Namanya segitiga restitusi. Arahnya nanti bisa mengajak anak menjadi lebih baik atas pemikirannya sendiri, bukan dari kita. Karena kita arahnya adalah motivasi intrinsik. Nah ini sebenarnya konsekuensi sama hukuman sama restitusi, konsekuensi restitusi berdampingan, tapi lebih akurat ya restitusi Bapak Ibu. Ini bisa nanti bisa di ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, jadi bukan meninggalkan bekas luka pada murid. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Nanti kita memberikan solusi pada anak. Iya yang ini, yang gitu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kan sing perawatan ngerti loh. Ada 5 kebutuhan. Satu yang kekurangan pasti nanti dia akan bermain di sana atau ada tindakan di sana. Terus restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter. Restitusi fokus pada solusi, ya. Solusi bukan diambang, tapi solusi bagaimana dia menemukan sendiri. Ini pernah saya ikut di restitusi sama Bu Christine saat kejadian di pantai dulu pas 12 pantai Dian Ikan dan lain-lain. Itu ternyata seperti itu kalau restitusi ya. Gitu. Mereka mengerjakan sendiri kesalahannya, mereka mau memperbaiki segala kesalahannya, dan mereka berpikir bagaimana cara untuk menebus kesalahan. Kita tidak paksaan dari mereka sendiri. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena ketika orang berbuat salah kan kadang diintimidasi atau dikucilkan, terus orang juga gabung aku. Maka bisa menebus kesalahan itu di restitusi. Keyakinan kelas. Mengapa harus peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jawabannya untuk kembali ke yang awal Bapak Ibu. Motivasi intrinsik. Contoh helm. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, pakai masker? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu. Karena apa? Keyakinan kita seperti itu, kita menghargai penghargaan buat diri sendiri tadi. Nah, nanti kalau sudah ada keyakinan kelas, kan ada peraturan kelas Bapak Ibu. Nanti keyakinan kelas itu guru-guru masing-masing kepada siswa keyakinan kelasnya apa? Boleh. Nah, maka ada kalau namanya kontrak belajar gitu, awal semester itu. Kemudian dilingkupi dengan lingkungan yang positif, semua sama-sama paham, semua sama-sama tahu, muncullah budaya positif. Kira-kira seperti itu. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, penting ini caranya. Nah, ini aja. Peraturan atau keyakinan. Kalau selalu kembalikan guru ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa Bu? Rapi ya. Selalu kembalikan bukan jawab. Jadi keyakinan kelas memang mengerucut hal yang positif sebenarnya. Sama menghormati orang lain. Jadi hadir sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai itu menghormati orang lain dan berkomitmen, punya komitmen diri. Dilarang melawan kekerasan, itu bisa keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, itu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain bersama.
Lanjut, kebutuhan dasar manusia jadikan Purkertos itu ada bertahan hidup, berarti konsumsi, apa yang konsumsi dan lain-lain. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang. Jika salah satunya, misal kasih sayang lah, yang bisa diterima, tidak cukup di lingkungan rumahnya atau di sekolah, biasanya bocah usil, gangguan di kancani. Jadi ada satu kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi, maka dia mencari apa sih? Validasi diri. Ini betul, sangat bagus Bu. Terus lanjut terakhir, kita posisi kontrol. Tadi Bapak Ibu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau yang 4 sebelah kiri ini dia ngasih motivasinya ekstrinsik Bapak Ibu. Kalau di manajer ini intrinsik, dia bisa menghargai diri sendiri. Sebagai teman, sebagai pemantau itu sudah bagus, tapi dia motivasinya masih dikontrol dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Maka harapannya kita semua nanti bisa sebagai manajer. Walaupun prosesnya panjang, prosesnya lama Bapak Ibu, tidak bisa sehari 2 hari, panjang itu nanti. Tapi ketika ada perubahan positif dari anak yang kita restitusi, berarti tugas kita menuntun anak itu sudah berhasil Bapak Ibu. Mungkin saat ini tidak terlihat, tapi nanti ketika mereka lulus jadi alumni, kemudian dia entah kuliah atau bekerja, balik ke sini misal ketemu Bapak Ibu guru, wah aku bisa alhamdulillah dilengke padi, lalu dilengke Bu ini Bu Rika. Mereka nanti jadi cerita Bapak Ibu. Ternyata hal itu memang terjadi di luar sana dan harus seperti itu. Mereka tahunya baru di dunia luar nanti. Terus, nah ini pertanyaan. Nah ini kabut Bapak Ibu. Siapa yang mengatakan ada 5 tuh Bapak Ibu? Yo silakan. Ya, soalnya ada 6. Posisi kontrolnya ada 5. Kabut Bu. Nah, kabut apa apa ya? Titik. Ini ada gambarnya. Kita masih ya kabut.it. kabut.it, terus masukkan PIN-nya. Hampir sama dengan Quizzes, hanya beda aplikasi namanya. IT. Nah nih 4149391. Nanti ada 5 fungsi kontrol: penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, komando oleh manajer. Monggo dikatakan sih soalnya tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kira-kira jawabannya apa ini? Ya, ini. Hah? Wah, Morse. Morse apa? Sari. Lagu dhewe lho Pak. Lagi kangen. Akhirnya nanti siswa kelas itu senang rame, nanti antusias. Kita mulai ya, nomor tunggal. 5 posisi kontrol guru. 1 soal 10 detik. Nih, saya kecewa sekali dengan kamu.
Seto. Dia pembentuk, pembuat rasa bersalah, pemantau atau pemain. Aduh, bener boros. Bagus. Muser-muser. Ini kita nanti siapa yang Terus dia next. saya nextkan dulu. Oke. Berarti 8 orang benar ya membuat rasa bersalah. Saya kira sekali dengan kamu. Membuat 4 soal sama. Iya. Mana yang mau di sini tuh? Iya. Oke, Bu Elisa. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oh, yang sana benar salah. Oh, yang salah tapi. Enggak konsen. Soalnya cukup penting Bapak Ibu cepat. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah. Harusnya benar semua ya, harusnya. Benar bisa ya, pantas. Bagi Ya apa? Allah, alhamdulillah. Bagaimana? Jadi berusaha mendekati anak. Terus ini bisa Kowe HP-mu apik dhewe iki. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer, pemain, pengatur. Pemantau. Jadi yang bilang mulai terus dipantau. Oke, itulah pemantau ya. Masuk sekolah di mana soal aku bersih. Kalau memang, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Betul. Memberikan solusi dengan pertanyaan. Tinggal dari dip-dip. Ya posisiku mulai. Oke. Ada yang tinggi. Ini sinyalnya apa? Sinyalnya apa? Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu yang paling terakhir. Menghukum. Salah yang membuat orang. Bersalah. Terus kalau bukan dokumen. Selamat jualan. Bagiannya SPEC. Sudah di depan Anda, Bu. Bapak Bu, review materi kita. Jadi ini jawabannya sih, membuat merasa bersalah, menghukum, mulai menghukum. Nah, ini bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi, bagaimana cara merubah menjadi nilai-nilai menjadi manajer dan memperbaikinya, bukan ditawari hadiah, tapi bagaimana proses memperbaiki. Walaupun prosesnya panjang Bapak Ibu, tidak sehari 2 hari selesai. Tapi ketika didekati bisa, insya Allah. Terakhir juga restitusi. Nah, jadi pertama menstabilkan identitas dulu. Yang kedua memvalidasi kebutuhannya. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nanti prosesnya ini menstabilkan identitas gini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada yang manusia sempurna. Guru juga berbuat salah dan lain-lain. Itu menstabilkan dulu. Jadi anak itu tidak masih merasa bersalah. Hal umum lah orang-orang bersalah, tapi bagaimana cara kita berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua
validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Dan lain-lain lah. Terakhir sampai kamu menanyakan keyakinan. Apa namanya yang kita percaya di kelas, sekolah, yang dilakukan partisipasi, solusi apa yang kamu lakukan. Jadi intervensi nggak usah. Ini Bapak Ibu, kesimpulannya di sini Bapak Ibu. Jadi semua itu disiplin positif itu mengambil dari Dr. William Glasser. Jadi bagaimana motivasi intrinsik muncul ya ketika sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan universal. Itu sampai ketika jadi guru nanti kita manajer itu kita bisa melakukan segitiga restitusi untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia siswa kita. Satu nih Bapak Ibu, itu mungkin Bapak Ibu budaya positif diseminasi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan minimal mengubah pola pikir kita pada siswa maupun pada diri kita sehingga kita ke depan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk menutup kegiatan yang ini minta tolong untuk mengisi refleksi pembelajaran, refleksi diseminasi. Kalian pakai Padlet Bapak Ibu, Padlet nanti klik plus bawahnya ini, klik plus 1 ini kan 4 pertanyaan. Nanti jawabnya di bawahnya. Sambil nunggu ya. Cek. Ya, sambil nunggu Bapak Ibu semuanya sudah pengumuman. Besok jam 12:30 itu dengan semuanya nanti diakhiri yayasan untuk peresmian itu loh suatu tempat barunya. Jadi 12:30 nggak usah beli makan, nanti makan bersama. Ya pas istirahat ini pas berjumatan tuh. Sebelum Jumatan. Soalnya ujiannya itu nggak setengah 1 sampai jam 2. Setengah 1. Ya, untuk jam 1 sama orang yang depan aku. Jam 2 ini kok Pak. Ya sampai jam 2 berarti jam 2 aja setelah itu. Makan. Pak Lamin dhisik kok Di sana. Pak Lamin dhisik kok resmiane kayak gini. Istirahatnya jam berapa? Istirahatnya sampai jam 11. Jam untuk sesi ketiga itu jam 12.30 sampai jam 2. Besok itu sampai jam 11. Sampai jam Jam 11 aja ya. Ya Pak. Masuk dialog Pak dan jajan. 11 sampai Sampai orang pantas untuk masyarakat. subuh. Soalnya jam berapa Pak? Siapa yang cepat? Ya Bapak Ibu, tadi sudah saya kirimkan di grup ya. Monggo nanti diklik Padletnya. Nanti ada 4 pertanyaan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Apa yang saya dapatkan? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Khususnya tentang disiplin, makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama ini sebelum tahu budaya positif. Dan terakhir, ya Bu. Terus dan terakhir saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini. Nanti caranya klik plusnya ini. Nah, nanti subjek itu diisi nama, misalnya, terus grade-nya di grade bawah, misal
Iya. Ya Allah. Langsung tunjuk. Bisa tunjuk. Belum bisa tidak apa-apa. Apanya? Terusnya pertanyaannya aku mau tak pojok. Pertanyaannya itu Bu. Oh. Baru apa yang mau pesannya Mas Indra? Yang saya dapatkan. Diklik lagi toh bisa. Apa ya jawabannya apa ya? Mana ada pilihan itu Pak? Dia kan bisa Bu dengan Hal baru apa? Itu kan ini nggak bisa digeser tak soalnya masih panjang. Bisa nggak bisa tamu? Sudah. Tamu itu Pak Bukan tamu. Guru jadi guru yang seperti apa? Maaf. Urusi tahu. Wah, iya, kok jangan rusuk dewe ya. Yang ketoknya lho badan kuwi. Bedanya kan blank. HP-nya satu. Makanya saya. Ini diisinya apa? Orang Seperti apa yang saya telah melakukan selama contoh jawaban. Kamu ya bisa penghukum mau pembangunan salah atau pemantau atau pernah menjadi manajer jadi kan ngerti Publikasikan nih kok. publis Membuat rasa bersalah, manajer, teman. penghukum pemantau Masa aku mau pemantau itu levelnya melompat sudah lebih baik daripada teman sejajar dengan teman pemantau misal dah aturan ini lho kowe kalau bisa ngene wae sudah berapa bulan kowe meneh aturannya kan ini kudune kan kudu ngene belum sampai ke piye kowe sesuk iso ora Persoalan langsung dipublikasikan persoalan. iya teman. Saya akan menjadi kamu seperti apa kan? Kamu tertinggi apa? manajer Manajer. Jawab manajer. ya harapannya semua manajer gak buruk Ya, saya akan menjadi apa? nanti ini bisa diterapkan di rumah sama anak bapak ibu bisa di rumah sama anak saya ya alhamdulillah ya ilmu yang didapat dari CGP ini bisa diterapkan pada anak ini gitu. Pak jawabannya kelihatan. Belum kelihatan loh. Semua kelihatan Semua kelihatan. bisa lihat. Oh, kuwi bisa mungkin jawaban apa tante? Itu kan di rumah dulu semua ada. Oh. Gila nih Pak. Nanti di refresh dulu. Kenapa? Dibaca. Perasaan yang muncul menyenangkan. Ya, CGP nanti tanggal 11 kayaknya. Tanggal 11 Juni. Happy full. Semangat Indonesia, semangat UNI. Itu tangannya bilang kok skip kok kayaknya. Ada tuh. Berarti siap berarti siap. Terus mohon izin Bapak Ibu minggu depan insya Allah ada PI 2 pendampingan individu nanti kayak gini lagi ya. Tapi nanti yang datang itu satu kepala sekolah, yang kedua terus ini 2K, yang ketiga GP guru penggerak yang ada, yang selanjutnya CGP angkatan 11, terus KTU, terus guru dan teknik lain yang ingin mendapatkan ilmu baru. Nanti ya semua ya misalnya gitu. Nanti kami undang lagi yang baik-baik. Mohon bantuannya. Enggak, apa yang sudah di Ampung ini kan dari mana dulu? Yang paling bawah itu penghukum. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Yang
kemudian atasnya lagi pemain, atasnya lagi komando, atasnya lagi manajer. Selama ini sampai di mana? Mungkin masih kita komando. Komando itu berarti ya belum memberikan solusi pada. Bon, nggak usah saya baca sampai 4 aja. Duh Pak geger menutup ya. Iya. Ganti warna. Iya, jam berapa? Langsung ya, Pak? Ya, langsung ini. Yang penting itu kalau brosur. Kalau kita sampai dan barang kita Sampun, Bu, ini. Bapak Ibu, terima kasih atas refleksinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang lagi menambahkan penutupan. Mohon izin minggu depan PI Pak. PI 2 tanggal 12. 13 hari Rabu. Bapak. Terima kasih Pak Erik untuk hari ini, untuk diseminasi dan budaya positif dan mungkin majelis semuanya sudah ya ada penambahan pengertian pengetahuan yang terkait dengan apa yang disampaikan. Nah untuk itu ini juga tadi kalau dengan mengikuti paling tidak sudah bisa menggunakan tiga permainan untuk misalkan anak-anak sebagai satu adalah krisis, 2 tadi kabut, dan ketiga ini kita untuk refleksi. Dengan setelah pembelajaran refleksi pakai ini bisa, tapi kebanyakan siswa udah ngopi baru kan beli kan ngopi udah mikir kopi seko kacane tempel iso bisa ya kalau itu sebenarnya mungkin yo ada sisi baiknya, sisi positifnya ya. Kalau untuk kabut itu yo macam-macam anak saya pabrik itu seneng pakai kayak gitu, tapi beda dengan kayak software si seneng membaca ini kan si software mainnya kayak gitu yo karakter terus jadi tipe-tipe siswa banyak macam-macam. Perlu dengan pengertian. Terus ini untuk yang lain apa lagi ya? Ya mungkin itu dulu, nanti ya jam 3:30 belum soal asal, belum koreksi. Mungkin itu Pak Erik, terima kasih Erik atas pengetahuan yang didapat dan diberikan ke teman-teman rekan-rekan guru semuanya, semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi atas penutupannya. Demikian Bapak Ibu kegiatan diseminasi budaya positif modul 14 pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan bantuan Bapak Ibu atas kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan wawasan, mendapatkan berkah dalam ilmunya. Terima kasih, sekian dari saya. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi.
Oh, bal-balan sama apa? Indonesia? Sono kan bal-balan kan sini. Kayaknya namanya bal-balan. Bal-balan. Lalu di sana terima semua berkas, semua materi, semua itu ya tidak boleh dipergunakan keluar karena itu hak kekayaan intelektualnya kami. Kalau tidak sangat menggunakan keluar saya laporan kayak sehingga ya. Jadi tidak boleh yang saya tidak menggunakan berkas yang memahami dan ilmu Ibu. Ora saya kok pembayaran tekan mulai sik. Ini piye maksudnya? Aku kan buka apa ngomong. Aku biarnya tahu iso. Tapi mungkin ya ini ora akan bayar. Aku tahu kok mergo payu. Protesnya loh. Besok ini. Protes gara-gara nomor oleh kan izin sih kan. Itu kan masuk komersil pas mau kafe ya, memang nek masyarakat orang seneng ada yang perang. Nah iya, awalnya kan mau bayar terus protes. Terus nek komersil, nek kayak neng kafe, bar, mall, itu nggak bisa. Itu sih kan Ini dapat di. itu office. Orang ngerti, nggak pasti tak pakai beli lo. Nggak perlu apa-apa lo. By package to continue with watching kok. Banyak. Banyak. Nah iya yang pasti. Itu semua konsep ya. Bu, Pak, boleh konektor HP